Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Umuna. Biasa dipanggil Nala. NIM saya 20824018. Saya dari kelas A, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Ki Haji Abdul Rahman Wahid, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi moderasi beragama yang terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama tentang konsep dan hakikat moderasi di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, moderasi sebagai karakteristik agama Islam. Yang ketiga, membangun toleransi. Dan yang terakhir, yaitu ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas bagian yang pertama, yaitu konsep dan hakikat moderasi di dalam Al-Quran dan Hadis. Kata moderat berasal dari bahasa Inggris, moderat, yang artinya mengambil sikap tengah, yaitu tidak berlebihan pada suatu sikap tertentu. Dia berada dalam sikap tegak lurus pada kebenaran. Dalam bahasa Arab, kata moderasi dikenal dengan kata wasat, yang artinya memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip tawasud disebut wasit. Moderasi beragama di dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, moderasi beragama bermakna adil. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Makna yang kedua, seimbang pola hidup. Terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan yang ketiga, moderasi beragama dalam bersikap. Terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 19. Dan yang terakhir, moderasi beragama dalam bermoral. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syam ayat 7-9. Selanjutnya, moderasi beragama di dalam hadis. Hadis yang pertama, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan, sebab umat-umat terdahulu binasa karena melampaui batas." Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua, Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Binasalah orang-orang yang melampaui batas." Dia mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Konsep aktualisasi Islam modern sebagai berikut. Dalam bidang akidah, yaitu mengimani dan meyakini adanya Allah dan Rasulullah. Dalam bidang ibadah, memenuhi tuntunan kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam bidang syariat dan hukum, menjaga keseimbangan antara pembolehan sesuatu dan pelarangan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir dalam bidang muamalah, yaitu bertransaksi saling menguntungkan. Beberapa kendala dalam penanaman konsep moderat, yaitu yang pertama, kebodohan, yang kedua, fanatisme golongan, dan yang ketiga, berlebihan. Pembahasan yang kedua, moderasi karakter asli agama Islam. Adapun karakter dari wasatiyah atau moderasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami realitas. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Yang ketiga, mengedepankan prinsip kemudahan dalam beribadah. Yang keempat, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan ajaran. Dan yang terakhir adalah toleransi dalam berakhlak. Tujuan agama adalah untuk memberi orang-orang di bumi cara hidup agar mereka hidup harmoni. Hal ini dilakukan melalui berbagai petunjuk. Salah satunya adalah mengetahui prinsip moderasi, seperti tawasud atau tidak berlebihan, tawazun atau keseimbangan, i'tidal atau adil, tasamuh atau toleransi, dan syara atau musyawarah. Pembahasan yang ketiga, yaitu membangun toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu toler, yang memiliki arti mengangkat.
Dan dalam analitikal berarti simpati atau senang terhadap keyakinan dan praktik berbeda yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi merupakan prinsip mendasar dalam kehidupan bernegara yang memungkinkan masyarakat hidup harmoni di tengah perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Proses dalam membangun toleransi ada dua. Yang pertama, toleransi sebagai kuasa nilai atau sebagai bentuk moderasi beragama, yaitu toleransi berperan dalam membentuk moderasi beragama yang merupakan satu sikap menghindari ekstremisme. Konsep ini sejalan dengan pendekatan wasatiyah yang menekankan keseimbangan dan jalan tengah. Yang kedua, toleransi dan intoleransi. Tindakan intoleransi seperti kekerasan, ekstremisme sering terjadi daripada toleransi. Karena toleransi merupakan suatu tindakan menuju kedamaian. Menurut Kementerian Agama Indonesia, ada 3 pilar utama dalam moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Jika toleransi diterapkan dalam prinsip moderasi beragama, maka akan menciptakan kekuatan untuk 3 pandangan yang mengemukakan perihal relasi antara syariat dan konstitusi, yaitu yang pertama, paradigma fundamentalistik, berpandangan bahwa konstitusi harus berdasarkan Islam, yaitu sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat 15 abad yang lalu. Yang kedua, paradigma sekularistik, yaitu menganggap Islam sebagai ajaran yang diterapkan dalam ranah individual serta tidak mengikat. Yang ketiga, paradigma moderat, berpandangan bahwa Islam harus dipahami sebagai nilai, kebajikan, dan kemaslahatan bersama. Sistem paradigma ini bertujuan untuk menegakkan kesetaraan dalam warga negara. Bagian yang terakhir yaitu ekstremisme dalam beragama dan ruang lingkupnya. Ekstremisme adalah suatu tindakan yang melampaui batas. Dalam terminologi syariat, ekstremisme sering disebut al-ghulu, yang bermakna melampaui batas yang telah disyariatkan. Macam-macam sikap ekstremisme atau al-ghulu yaitu yang pertama, ekstremisme dalam beribadah. Sikap ini ditandai dengan keyakinan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, keyakinan primitif orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Yang kedua, ekstremisme dalam praktik agama. Ia berlebihan dalam melakukan ibadah. Seperti contoh, ia melakukan puasa terus-menerus selama sebulan. Kemudian, ia sholat, ia berada di masjid, dan tidak bekerja. Ciri-ciri kelompok ekstremisme. Yang pertama, fanatik terhadap pandangan pribadi. Ia menganggap bahwa pandangannya adalah pandangan yang paling benar dan mengklaim bahwa pandangan orang lain adalah pandangan yang salah. Yang kedua, yaitu mempersulit orang lain. Mereka cenderung mempersulit orang lain dengan mengharuskan mereka untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, berprasangka buruk. Dengan mereka mengklaim bahwa pendapat mereka paling baik sehingga mereka berprasangka buruk bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang buruk. Dan yang terakhir adalah ekstremisme yang paling berbahaya, yaitu mengkafirkan orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekstremisme. Yang pertama, faktor metodologi ilmiah. Faktor ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, di mana ghulu ini muncul dari individu yang terlalu bersemangat untuk menerapkan ajaran agama, tapi pengetahuan mereka minim, sehingga apa yang mereka lakukan adalah salah. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kejiwaan dan pendidikan. Faktor ini
mencakup lingkungan tempat hidup mereka. Kita dapat melihat contohnya yaitu seperti kelompok Khawarij. Mereka hidup di suatu padang pasir, berpindah-pindah, sehingga membuat mereka berkarakteristik sederhana, berhati keras, dan ketika agama Islam masuk, mereka tetap percaya dengan agama, tetapi mereka hanya mengetahui secara global saja. Kemudian, ekstremisme dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, dalam bentuk ucapan kasar, seperti makian yang berlebihan, kebohongan, serta penyebaran isu negatif. Bentuk yang kedua yaitu dalam tindakan atau perilaku, seperti tindakan kasar. Dan bentuk yang ketiga yaitu dalam hati atau perasaan. Hal ini mencakup kepercayaan, emosi, dan cinta. Seperti contoh, mereka sudah berlebihan dalam hati atau dalam perasaan mereka. Mereka belum mengeluarkan pendapat mereka, tetapi dalam hati mereka sudah melakukannya. Sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penuturan atau kesalahan yang lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.